Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat sore. Boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu loh ya. Kita mau tetap berkata apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Amin. Tadi saya di ruang gembala ketika lampu mati, saya berdoa di sana. Dan tahukah saudara ada satu UPS yang kobong barusan karena listrik mati ya. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita, amin. Saya percaya Tuhan berkuasa dan Tuhan pegang kendali ibadah hari ini. Saudara, hari ini saya mau bahas tentang tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Saya akan bongkar tentang iblis, tentang demonologi. Kenapa ini penting? Jangan sampai kita sebagai jemaat Tuhan, kita masih pakai penglaris. Kita masih pakai susuk. Kita masih terikat dengan kuasa gelap. Dan ibadah kali ini saya spesial melayani untuk pelepasan demi pelepasan. Saya percaya yang terikat akan dilepaskan, yang dibelenggu akan dibebaskan. Ada amin? Amin. Kita perlu tahu musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis. Kita lihat di Wahyu 12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu si ular tua. Kita tahu di kitab Kejadian iblis menjadi ular ketika dia mencobai Hawa. Akhirnya jatuh dalam dosa dan Adam akhirnya jatuh dalam dosa. Yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah dan ia akan dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kita perlu tahu siapa itu iblis. Iblis itu adalah sepertiga dari malaikat sorga yang memberontak kepada Allah. Yang akhirnya dihempaskan, dibuang ke bumi. Salah satunya ada yang namanya Lucifer. Jadi Lucifer itu iblis, tapi iblis bukan cuma Lucifer. Ada banyak kalau kita baca di Alkitab, ada legion, ribuan iblis di situ. Ada Belzebul, dan ada roh-roh jahat yang lain. Jadi iblis ini memang yang dahulunya malaikat karena sombong, dia mau melawan Allah, memberontak di sorga, dan dihempaskan ke bumi. Dan mereka mencoba untuk membuat manusia jatuh dalam dosa, dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya Yesus harus turun ke dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Karena kita sebelumnya adalah tawanan iblis. Upah dosa ialah maut, kebinasaan itu ada. Tapi Yesus menyelamatkan kita sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Amin. Dikatakan di kitab Yudas. Siapakah Yudas? Yudas adalah saudara dari Yesus. Jadi Maria punya anak yang lain dengan Yusuf. Salah satunya adalah Yudas. Bukan Yudas Iskariot ya, ini beda. Karena pada saat itu banyak nama yang mirip. Ada Yusuf, ayah Yesus. Ada Yusuf dari Yusuf Arimatea. Nah, ada Simon Petrus, ada Simon dari Kirene. Nah itu nama yang umum. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus. Dan ada Maria juga yang di Betania. Dikatakan dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Yaitu iblis pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Kalau kita belajar kedatangan Tuhan yang kedua kali namanya eskatologi. Di mana Yesus akan datang yang kedua kali, kita tahu itulah di mana akhir zaman atau disebut bahasanya kiamat, perang Armageddon. Ya. Kita tahu jadi begini Bapak Ibu Saudara, saya perlu kasih tahu. Kita mungkin sering melihat ilustrasi neraka itu ya. Misalnya kalau ada orang yang jahat nanti kalau suka bohong di neraka sama setan mulutnya ditarik gitu kan. Kalau suka mencuri tangannya nanti disiksa. Neraka itu bukan bicara fisik. Neraka dan sorga itu berbicara tentang roh. Jadi kalau ada yang pernah bilang pernah ke neraka dipertanyakan. Kenapa? Kita lihat di Matius 25:41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saya mau katakan neraka nanti dipakai untuk membakar iblis juga dan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Yaitu dikatakan di sebelah kirinya. Kiri ini punya makna ya. Kita tahu ada istilah kanan, ada istilah kiri. Yang kanan artinya mereka yang taat kepada Tuhan, yang kiri mereka yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi neraka itu dibuat bukan untuk orang berdosa. Neraka dibuat untuk menghabisi, mengenyakan iblis dan malaikat-malaikatnya. Orang percaya kepada Yesus
kita beroleh hidup yang kekal, yaitu sorga. Jadi kita mesti hati-hati mendengar pengajaran-pengajaran. Ada yang pernah ke sorga, ada yang pernah ke neraka. Loh itu tuh masih nanti, akhir zaman. Belum sekarang. Kalau Anda tidak membaca firman Tuhan, Anda bisa tersesat dengan pengajar-pengajar palsu. Ini jelas menyatakan bahwa neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau ada yang gak percaya Yesus, ada yang mau ikut iblis, ya silakan. Berarti ikut dengan iblis. Firman Tuhan menyatakan demikian. Jadi kita tahu, iblis adalah sepertiga malaikat dari sorga. Salah satunya adalah Lucifer. Lalu beberapa iblis sudah ditahan, dikatakan tadi di Yudas 1 ayat 6, beberapa sudah dibelenggu. Tapi hari ini iblis dengan masif bergerak, menyesatkan. Iblis dengan masif menawarkan kekayaan. Ya contohnya apa? Penglaris. Mau kaya, pergi ke gunung-gunung. Saya mau bilang Bapak Ibu, engkau pakai penglaris, bisa kaya? Iya, tapi enggak gratis, ada tumbalnya. Saya akan bicara tentang kutuk generasi. Ini penting sekali. Hari ini saya mau sampaikan karena apa? Minggu lalu saya merasa ada intervensi. Dan saya perlu menyatakan ini, kenapa? Kita punya kuasa yang lebih besar daripada iblis, amin. Ada amin? Amin. Kita melihat di Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kata kuasa menggunakan kata dunamis. Yaitu kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Kuasa yang diberikan oleh Yesus, dikatakan ayat yang 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi musuh kita itu bukan sesama kita, musuh kita bukan keluarga kita, musuh kita bukan tetangga kita, tetapi musuh kita bersama yaitu iblis. Dikatakan tetapi melawan pemerintah-pemerintah, di sini menggunakan makna bahwa setan itu punya hierarki. Iblis itu punya hierarki. Mereka punya pemerintah-pemerintah, mereka punya penguasa-penguasa, mereka punya penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini. Dan roh-roh jahat di udara. Pilihannya cuma dua. Kita mau dipakai Tuhan atau kita mau dipakai setan. Bagaimana cara taunya Pak Yoel? Secara simpel saya jelaskan. Kalau kita dipakai Tuhan, kita mau mengasihi, kita mau mengampuni, kita mau berbuat baik. Kalau dipakai setan, pengennya mukul orang, pengennya nipu orang, pengennya ngemplang orang, pengennya fitnah orang. Kita tahu bedanya? Kalau itu membawa kehancuran, membawa kebinasaan, itu pasti setan. Tapi kalau membawa damai, membawa sukacita, itu pasti Tuhan. Cuman dua pilihannya. Kita cross check terus dalam hati kita. Kalau kita lebih sering, wah saya pengen fitnah orang lain, hati-hati. Berarti roh jahat yang di udara sedang mencoba untuk menaklukkan Anda. Hati-hati, dia suka merasuk dalam pikiran. Contoh, saya sering sampaikan dalam khotbah. Ada 3 suara yang kita dengarkan dalam hidup ini. Yang pertama suara Tuhan. Saya secara pribadi tidak pernah mendengar suara Tuhan secara audible. Tetapi saya mendengar secara hati nurani. Contohnya apa? Yoel, sudah ampuni yang bersalah. Yoel, sudah biarkan saja. Yoel, sudah berkati dia, doakan dia. Itu suara Tuhan. Tapi kalau suara iblis, aduh gak usah diampuni deh. Sikat aja, hajar aja, habisi aja. Itu suara iblis. Tapi yang ketiga, suara hati kita pilih yang mana? Saya mau mengampuni atau saya mau menghabisi? Pilih yang mana? Kalau kita pilih mau mengampuni, kita ikut Tuhan. Kalau kita pilih menghabisi, kita ikut setan. Pilihannya cuma itu. Jadi musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Kalau Anda mulai ada pikiran-pikiran ya, contoh. Kamu itu bodoh, kamu itu gak bisa, kamu itu gagal. Tengking dalam nama Yesus, itu bukan pikiran Tuhan. Karena pikiran Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Kita diciptakan Tuhan dengan spesial. Kita diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Kalau Anda bilang saya ini bodoh, Anda melecehkan Tuhan. Kalau Anda bilang saya ini gagal, Anda melecehkan Tuhan. Sebab kita manusia, kita diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Allah. Ada amin? Saya tidak terima kalau manusia dibilang kita itu dari kera, dari monyet. No. Alkitab mencatat dari hembus nafas roh Allah. Lahirlah siapa? Adam. Dari Adam muncullah Hawa. Dari Adam dan Hawa, Kain, Habel. Kain membunuh Habel. Muncullah Set. Dari Set akhirnya ada keturunan sampai Nuh. Di mana ada air bah. Akhirnya tersisa Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya.
Dan itu yang meneruskan sampai hari ini. Sem itu orang Asia, Ham itu orang Afrika, Yafet itu orang Barat atau daerah di Eropa atau Amerika. Jadi 3 itu bisa banyak bangsa. Nah, kita jangan mau dibodoh-bodohi iblis. Saya ketika menikah dan saya ketika proses punya anak, istri saya hamil, saya mengerti satu hal yang luar biasa, rema yang saya tangkap. Sejak kita di perut, kita tuh sudah lebih daripada pemenang. Loh kok bisa Pak Yoel? Saya kasih tahu. Ini secara biologis ya. Dari sel pria kepada sel wanita, itu jutaan sel pria. Hanya 1 yang menembus kepada sel wanita. Dan itu nanti jadi janin, dan itu jadi bayi. Berapa lama keluar nanti? Dari mengandung itu berapa lama? 9 tahun? Oh 9 bulan. Ya, takutnya udah pada tidur ya. 9 bulan. Jadi sejak dalam perut, kita semua yang ada di ruangan ini dan yang di live streaming, kita lebih daripada pemenang. Ada amin? Iblis yang mengintimidasi kita. Kamu itu pecundang, kamu itu kalahan, itu iblis. Tapi Tuhan selalu berkata, engkau lebih daripada pemenang. Bahkan sejak engkau dalam buah kandungan, engkau sudah lebih daripada pemenang. Bayangkan loh, dari jutaan sel, hanya 1 yang bisa bertahan. Kalau kembar berarti 2. Dalam 1 sel telur bisa kembar identik, bisa kembar beda telur. Tuhan itu luar biasa. Jadi hari ini jangan kita melecehkan Tuhan dengan kita mengatakan pada diri kita, ya saya ini memang gagal, saya ini memang pecundang. Itu permainannya iblis. Kalau Anda mulai muncul dalam hati, segera tengking dalam nama Yesus. Saya ini suka overthinking Pak. Terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setan itu mainnya di sini Bapak Ibu. Setan itu udah 5.0 Bapak Ibu. Buat bapak-bapak, halo bapak-bapak. Kalau Anda ketemu setan yang berwujud, wanita dan sebagainya, Anda langsung dalam nama Yesus. Nah, kalau dalam wujud gitar Spanyol, oh darah Yesus. Loh. Hati-hati, setan itu pintar. Dia itu bapa pendusta. Tetapi saya percaya kita punya kuasa Roh Kudus yang bisa menang melawan setan. Amin. Ada amin? Haleluya. Kita lanjut. Allah memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Berbaju sirahkan keadilan. Jadi ada sabuk, ada pelindung atau baju sirah atau armor kalau bahasa Inggrisnya. Ayat 15. Kakimu akan bersepatukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Apalagi? Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Hari ini iblis atau si jahat banyak menggoncang keluarga demi keluarga. Mulai dari namanya kepahitan, kekecewaan, perselingkuhan. Gunakan perisai iman supaya keluarga kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Wow. Kalau kita nggak pernah doa, kita akan lemah. Dikatakan selalulah berdoa, selalu berjaga-jaga. Iblis dikatakan seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, yang suatu saat akan mengaum. Dia mengintip di balik pintu dan siap melakukan tindakan. Kalau hari ini kita tidak pakai perlengkapan senjata Allah, sangat bahaya. Tapi hari ini saya mau katakan, setiap orang percaya engkau dilindungi Tuhan. Dan ada kuasa Roh Kudus yang menaungi setiap engkau. Ada amin? Amin. Nah sekarang saya perlu menjelaskan beberapa hal. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan secara cepat. Yang pertama, ada yang namanya kutuk generasi.
Kutuk generasi dapat terjadi kalau atas-atasnya itu pernah melakukan hubungan dengan kuasa gelap. Contoh, pakai dukun, pakai penglaris, pakai susuk. Ciri-cirinya apa? Nanti ada yang di keturunan berapa bisa ngelihat setan. Ngelihat setan itu bukan karunia. Loh kok bisa Pak Yoel? 1 Korintus 12, karunia karena Roh Kudus ada 9 dan tidak disebutkan bisa melihat setan. Jadi kalau bisa melihat setan itu bukan anugerah. Itu kutuk generasi. Solusinya gimana Pak? Pelepasan. Beberapa kali saya melayani anak-anak muda yang bisa ngeliat setan. Rata-rata kalau kita doa bareng. Pasti kalau enggak buyutnya, kakeknya, orang tuanya pernah melakukan okultisme. Kasian, jadi tumbal. Akhirnya bisa ngeliat. Sebab itu saya percaya setan itu ada. Karena firman Tuhan katakan, tapi bukan yang kayak pocong gitu, sundel bolong gitu. Sampai hari ini saya nggak pernah lihat. Kenapa? Karena saya punya roh yang lebih besar. Orang bilang tempat itu angker. Loh saya beberapa kali datang ke tempat yang angker. Nggak ada tuh. Nggak ketemu tuh. Kenapa? Karena ada kuasa roh yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Jangan mau dibodoh-bodohi. Cerita setan, film horor. Itu membodohi kita. Itu membuat kita, oh gitu ya jadi aduh bisa gini, bisa gitu. Baca firman Tuhan. Engkau diperlengkapi senjata Allah, engkau diberikan pedang untuk menang atas si jahat. Jangan mau dibodoh-bodohin. Kembali lagi ke kutuk generasi. Jadi kalau bisa ngelihat itu bukan anugerah, itu bukan karunia, itu kutuk generasi. Loh kok bisa Pak Yoel? Apa landasan Alkitabiahnya? Nah itu kalau bisa ngelihat itu istilahnya apa itu? Indigo. Kita lihat. Keluaran 20 ayat 45. Keluaran 20 ayat 45. Ayat 4 sampai 5. Dikatakan, jangan membuat bagimu patung, berhala, yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepada berhala atau beribadah kepada berhala, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kutuk generasi itu ada. Bagaimana caranya Pak Yoel? Kita akan belajar sama-sama untuk mematahkan kutuk generasi. Ayat selanjutnya, Keluaran 34 ayat yang ke-7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Jadi kita hidup, anak-anak muda, jangan egois. Engkau nanti punya anak, engkau nanti punya cucu. Pikirkan, ada satu pusaka yang kita tinggalkan kepada anak cucu kita apa? Iman kepada Yesus. Jadi kutuk keturunan itu ada. Bagaimana caranya? Dipatahkan dalam nama Yesus. Ketika engkau percaya di dalam nama Yesus, maka segala kutuk akan dipatahkan. Ada amin? Amin. Hati-hati, banyak praktik ini di lapangan. Saya banyak menangani dan saya banyak melayani. Karena ini penting sekali. Terkadang saya percaya di tempat ini enggak ada. Di tempat lain ke gereja iya, tapi pakai penglaris. Pakai sesuatu yang untuk melariskan itu. Oh, Anda kaya iya, uang panas tapi itu. Anda kaya iya, ada tumbalnya tapi itu. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Sungguh saya sampaikan ini. Saya masih percaya Tuhan sanggup memberkati kita dengan berlimpah, amin. Saya percaya orang yang rajin bekerja Tuhan akan memberkati dan menjadikan kaya, amin. Jangan ke setan, jangan ke iblis. Instan, ya. Tapi ada ikatan yang membelenggu. Ketika saya sekolah Alkitab di Singapura, ada satu sesi namanya sesi pelepasan. Itu banyak sekali terjadi pelepasan. Ternyata karena ada teman-teman saya yang dari luar negeri, negeri-negeri yang lain. Itu sama orang tuanya dititipi apa itu kalau bahasanya itu. Ada titipan lah istilahnya. Ada yang titipan dalam bentuk singa, ada titipan dalam bentuk ular, ada titipan dalam bentuk harimau. Jadi waktu didoakan yang titipannya ular kayak ular gitu. Yang kayak harimau. Yang kayak singa. Tapi gak bisa melawan pendetanya. Cuman mengerang gitu aja. Karena apa? Ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Ya, betul. Saudara banyak jemaat Tuhan masih suka cerita mistis. Kalau ke suatu tempat ceritanya cerita setan. Anda sedang meninggikan setan, buat apa? Justru ceritalah kebaikan Tuhan. Justru ceritalah kuasa Tuhan. Kenapa sih kalau sukanya cerita setan?
Saya waktu itu melayani retreat SD. Ceritanya, padahal ini di tempat retreat loh Bapak Ibu Saudara. Di kamar itu mulai, kemarin aku lihat ini, kemarin aku lihat itu, aku ini itu. Saya langsung ngomong, kenapa? Saya mau mengajarkan kebenaran. Wes berhenti ya, gak ada lagi cerita setan. Karena kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang hebat. Saya gak mau dengar cerita setan. Saya bilang gitu sama anak-anak itu. Lu buat apa? Ngapain cerita setan? Apa yang perlu dibanggakan? Kita punya kuasa. Kita diberi kuasa. Gak perlu takut. Kita punya kuasa. Dulu di atas, di kantor, saya ceritakan. Saya akan ceritakan beberapa pengalaman-pengalaman. Saya sampai hari ini gak pernah melihat. Tapi kalau ada spiritual warfare, iya. Seperti hari ini, misalnya listrik mati, padahal gak pernah mati selama ini. Yaitu namanya spiritual warfare. Peperangan rohani. Dalam beberapa pelayanan saya, ada saksinya juga. Anak-anak youth yang ikut saya. Bisa mau ibadah lampu mati tiba-tiba. Lah kadang gak ada apa-apa. Karena setan gak suka. Iblis gak suka. Itu tadi UPS-nya kobong. Suatu kali di ruangan atas. Dulu sebelum jadi ada kids. Lalu karena pandemi jadi ruang Yestoya TV. Saya kalau ke sana bisa pagi-pagi, bisa tengah malam. Sesuka saya. Saya datang jam berapa aja. Saya datang jam 3 pagi Bapak Ibu. Sampai jam 7. Tiba-tiba jam 7 ada tukang air. Permisi Pak, mau ngecek air gitu. Masuk, cek. Terus dia bilang, "Loh Pak, Bapak di sini sendirian." "Iya." "Loh kenapa Pak?" "Loh enggak takut." "Loh, ngapain takut?" "Loh Bapak enggak tahu Pak?" "Oh, di MCP ini tahu Pak, di atas itu banyak sering ada cewek jalan-jalan gitu." Saya bilang, "Saya enggak takut soalnya saya punya Gusti Yesus." Ketika ada Gusti Yesus, ceweknya bukan cuma lari, bukan jalan-jalan, lari ke birit-birit. Kan ada kuasa. Amin. Ya, betul. Dan ini kita akan bisa membuktikan kepada dunia kalau kita bisa menang melawan setan. Bukan semakin kita, oh iya betul, oh iya di lantai 4 itu memang ada, wah. Jeru itu. Tapi waktu saya ngomong, saya saksikan, saya punya Yesus. Saya gak malu ngaku Yesus. Saya bilang, loh saya percaya, saya punya Tuhan Yesus. Ngapain takut sama setan-setan? Di rumah saya renovasi. Ada tukang yang benerin yang renovasi. Loh Pak, Bapak gak tahu tak? Opo gak tahu, lalu perlu dikasih tahu. Oh iya, saya kasih tahu Pak ya. Itu di atas dapur tahu Pak. Ada cewek Pak, lek malam Pak. Saya gak takut Pak, saya gak pernah lihat kok. Karena saya punya Yesus dalam hidup saya. Saya ngomong betul-betul. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita punya senjata perlengkapan Allah. Ada amin? Amin. Jemaat Betani Yestoya Malang, saya mau sampaikan, jangan lagi engkau mau dibelenggu oleh setan. Jangan lagi suka nonton film horor. Jangan lagi suka cerita-cerita horor. Buat apa? Tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya. Jadi kutuk generasi bisa dipatahkan melalui nama Yesus. Nama Yesus berkuasa, sungguh. Nama Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus berkuasa. Dalam beberapa pelayanan, waktu itu ke Bandung saya, pelayanan misi, ini selalu saya ceritakan. Doa rame-rame, tiba-tiba ada satu anak muda meraung kayak harimau. Saya pikir habis makan biskuit mungkin. Ya kan? Tapi gak bisa gini. Dalam nama Yesus ngeblak-blak. Kita doakan mohon maaf, mual dia. Perutnya gak enak, selesai langsung loh. Dia tanya, "Pak Yoel, tadi saya kenapa ya Pak?" "Loh ya kamu habis pelepasan," saya bilang begitu. Terus saya tanya, "Kamu kenapa selama ini?" "Iya Pak, saya itu suka baca primbon." Tahu primbon saudara? Wow, hati-hati loh saudara. Yang dibaca itu firman Tuhan, ojo ramalan, ojo cerita-cerita kayak gitu. Novel-novel yang horor buat apa? Ini penting, saya perlu menyampaikan ini. Jangan kita kehidupan rutinitas sebagai orang percaya suka dengan hal-hal seperti itu. Oh saya pernah waktu itu pelayanan ke Magetan. Lewat hutan ya, katanya kalau lewat hutan ini harus ngebel 3 kali katanya. Tin, gitu katanya. Oh saya gak ngebel, ngapain? Saya gak takluk dengan setan kok. Akhirnya ketika lewat tahu yang terjadi apa? Saya bawa 2 mobil kan ada rombongan. Mobil yang belakang, mogok tiba-tiba. Wah berarti kalah dengan setan ya, mogok ya. Saudara, itu kejadiannya habis KKR malam, banyak pelepasan terjadi tahun 2019. Tahukah yang dilakukan setan? Dia membuat kita supaya kita mengeluh.
Loh Tuhan, ini wis pelayanan loh. Kok isa ya mobilnya mogok? Tapi apa yang kita lakukan? Kita ambil gitar, kita puji Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Tahukah saudara, mobil tim yang satunya mogok karena apa? Air radiatornya atau air akinya habis. Lalu saya berpikir, kalau airnya tinggal sedikit, harusnya di tol sudah habis itu. Karena kita berangkat dari Malang lewat tol sekitar 300 kilo. Dan akhirnya setelah kita doa, dicoba di starter, nyala Bapak Ibu. Kita pulang, kita tidak mengeluh, kita tidur, dan besoknya langsung dibawa ke servis untuk dibenarkan. Tetap harus dibenarkan. Bapak Ibu saudara gak usah takut. Ada kuasa Roh Kudus yang bersama dengan kita. Amin. Amin. Yang kedua, ada yang namanya penglaris. Nah ini dia. Apa Pak ciri-cirinya suatu tempat kalau itu ada penglarisnya? Yang pertama, rame tapi makanannya gak enak. Rame tapi makanannya gak enak. Dan ngantri gitu. Tapi gak enak makanannya. Normalnya kan rame, tapi enak dan rame. Ini udah gak enak tapi rame. Pasti Anda punya pengalaman yang sama. Betul apa betul? Rame tapi gak enak. Loh kok gak enak ini kok rame yo? Saudara tahu gak kenapa ketika kita makan rasanya gak enak? Karena kita berdoa dalam nama Yesus. Di sini kalau makan berdoa, doa makan adalah doa yang langsung dijawab Tuhan. Tuhan saya mau makan, amin. Nah langsung keluar. Iya kan? Doa itu harus, makan tuh harus doa. Ya. Terus apalagi Pak tanda-tandanya? Suasananya mencekam. Kalau Anda makan itu rasanya kayak padahal los terang gitu tapi gak enak. Ada beberapa tempat yang saya merasa demikian. Kayak gak damai sejahtera gitu loh tempatnya itu. Apalagi Pak, yang ketiga biasanya penjualnya kasar. Biasanya kalau bahasa itu juaji. Biasanya. Wes gak usah tambah-nambah, gak usah. Nah mungkin punya pengalaman yang sama. Nah itu contoh-contohnya. Terus kayak misalnya biasanya gak senyum, mengkerut. Apa? Nambah meneh? Nah, contoh-contoh biasanya. Yang selanjutnya apa? Kalau makan mesti ada syaratnya. Gak boleh bungkus. Misalnya bungkus minta lauknya aja harus pakai nasi. Gak asing? Punya pengalaman demikian? Nah, karena memang kita tinggal hidup di dunia yang memang ada kuasa-kuasa jahat. Betul apa betul? Ya itu yang paling kelihatan, rame tapi gak enak. Pasti pernah Anda punya pengalaman demikian. Nah itu ya. Terus yang ketiga, kuasa gelap yang kita harus tahu bersama, ada namanya santet. Nah ini, orang percaya kepada Yesus gak perlu takut disantet. Kenapa? Kita lihat Alkitab. Mazmur 9 ayat 1. Mazmur 91 ayat yang ke-11. Dikatakan kenapa kita tidak perlu takut? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ada amin? Ada amin? Percaya tidak percaya? Kalau Anda mau dijadikan target santet, biasanya dukun pasti nggak mau. Dukun pasti akan tanya, yang di musuhnya ini orang percaya atau bukan? Saya sebut orang percaya ya. Orang percaya atau bukan? Atau yang kedua biasanya, makan babi apa enggak? Nah, bersyukurlah Anda yang makan babi ya. Yang pertama orang percaya. Katanya, orang percaya itu seperti ada lapisan putihnya yang melindungi. Kalau santet dilakukan akan kembali ke dia dan bisa mati. Suatu ketika, pengalaman ayah saya, waktu dulu ayah saya punya bisnis sablon. Waktu tahun 90-an. Anda tahu ditaburi beras kuning sama pegawainya. Beras kuning. Mungkin anak zaman sekarang gak ngerti beras kuning ya. Langsung disapu dalam nama Yesus disapu. Mau dibakar, datang yang naruh beras kuning. Ternyata pegawai ayah saya. Pak jangan dibakar Pak, jangan dibakar Pak. Kok dibakar dukunnya mati Pak. Terus ditanya, kenapa kamu Pak sebar beras kuning? Dia jawab, supaya Bapak menjadikan saya anak emas di pekerjaan. Oh gitu ya, Bapak ayah saya bilang gitu. Oh gitu ya, mulai hari ini juga kamu saya pecat. Langsung, bukannya jadi anak emas,
malah jadi terlantar. Hati-hati. Betul apa betul? Ya. Ini praktik-praktik di dunia. Saya pernah mendoakan seorang yang juga di bidang bisnis. Ada serangan-serangan. Dan ketika berdoa dan berpuasa, ya puji Tuhan, Tuhan bukakan. Karena memang namanya dunia gelap, kompetitor pasti pakai-pakai. Apalagi orang dunia. Tapi orang percaya, kita pasti dilindungi Tuhan. Dan ada malaikat-malaikat yang menjaga kita. Amin. Amin. Terkait dengan malaikat, apalagi saya seorang hamba Tuhan. Ada namanya spiritual warfare, peperangan rohani. Saya terus selalu berdoa bagi keluarga saya, istri dan anak saya. Kenapa? Pasti banyak yang gak suka. Secara spiritual, secara roh gak suka. Dan saya bersyukur, ini yang saya pelajari. Sampai hari ini, beberapa saya melihat, saya mendengar, ada yang anak 1 tahun, 2 tahun, papi, di kamarku ada temennya, gitu. Saya sampai hari ini, anak saya, gak pernah tiba-tiba nangis-nangis sendiri malam gitu, gak pernah. Kayak misalnya ngelihat apa, bengong, gak pernah. Karena saya percaya ada malaikat yang melindungi keluarga saya. Amin. Ya, kita perlu tahu bahwa kita ini ada perlindungan Tuhan. Seringkali kita itu ada apa? Percaya gitu ya. Misalnya kalau ada anak-anak gitu kan biasanya punya teman kecilnya. Buat apa percaya gitu-gitu? Kita percaya ada Tuhan yang melindungi. Terus supaya aman dikasih peniti, ya kan? Supaya aman, jangan di depan pintu langsung, tapi kayak gini loh. Kok begitu ya? Kok sepertinya meragukan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Terus supaya, saya pernah waktu itu ada PRT saya. Kok bajunya Oel jangan dicuci mesin ya. Nanti ada apa-apa sama anaknya. Apa kepercayaan ya, saya bilang. Dalam nama Yesus saya sudah tidak percaya begitu-begitu. Sudah, dicuci pakai mesin cuci. Saudara banyak kita hidup dengan kultur percaya-percaya kayak gitu. Betul enggak? Ya, kita orang yang sudah ditolong Tuhan, kita orang yang diberikan kuasa Roh Kudus. Sebab itu penting sekali saya menyampaikan kebenaran ini. Karena jangan sampai ternyata jemaat Tuhan, engkau masih suka pakai penglaris. Engkau masih suka percaya-percaya. Engkau masih suka mistis-mistis. Buat apa? Apa untungnya? Gak ada. Firman Tuhan katakan ada malaikat-malaikat yang melindungi kita. Nah yang terakhir, tadi yang pertama kutuk generasi, yang kedua penglaris, yang ketiga santet, yang keempat film horor, tahayul dan mitos. Pak Yoel, boleh gak sih orang Kristen nonton film horor? 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul, dongeng nenek-nenek tua, dan latihlah dirimu beribadah. Film horor itu kan apa sih? Tahayul, cerita rakyat misalnya, atau cerita hayalan, cerita buatan. Buat apa? Ngapain? Apa faedahnya nonton film horor? Saya mau tanya apa? Adrenalin. Nggak usah, teriak-teriak di bawah. Wow, itu adrenalin nambah tinggi itu. Dilihat semua orang, lapo ini, wah kurang rolas ini ya. Itu udah adrenalin itu tinggi sekali itu. Buat apa? Tidak ada faedahnya. Kenapa? Penting untuk kita hidup di dalam Tuhan. Ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh, huruf R besar. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini jaminan kita. Ketika engkau percaya Yesus, maka seketika ada roh Allah, sebab tubuhmu adalah bait Allah. Ada amin? Ada amin? Tidak usah takut lagi. Kalau memang, Pak tapi di rumah saya begini, doakan saja dalam nama Yesus. Usir tengking di dalam nama Yesus. Ya memang kita gak pernah tahu sejarah suatu tanah atau suatu tempat. Bisa jadi memang tempat itu di masa lalu terjadi sesuatu yang kurang baik di situ. Terjadi sesuatu yang tidak benar di situ. Tapi saya percaya Yesus masih sanggup untuk mengusir roh jahat dan mengusir iblis. Ada amin? Amin. Saya berdoa hari ini, jangan kita bermain-main dengan kuasa gelap. Tapi justru
kita bisa menang dengan kuasa gelap. Amin. Amin. Amin, saudara-saudara. Saya percaya. Saya mau menyampaikan beberapa kesaksian, Bapak Ibu. Saya dapat kesaksian, barusan ada yang WA saya. Pak Yoel, kemarin saya habis sakit dan badan lemah dan sebagainya. Saya berdoa, Tuhan, saya kepengen bisa pelayanan, jangan sampai saya absen pelayanan. Dan puji Tuhan, hari ini yang bersangkutan sehat, sembuh, dan bisa melayani Tuhan. Haleluya. Saya masih percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup memulihkan setiap kita. Hari ini mari kita cross check. Setelah lagi saya akan membuka altar. Jemaat-jemaat Tuhan, kalau ada yang rindu didoakan, saudara boleh maju. Setiap ibadah mujizat saya akan membuka altar. Karena ibadah mujizat memang khusus. Mujizat kesembuhan, mujizat pelepasan, mujizat berkat, dan sebagainya. Memang dikhususkan. Jadi saudara boleh maju. Silakan saya mengundang Anda. Setelah ini saya akan membuka altar dan saudara boleh maju. Jadi hari ini saya mau menyampaikan saudara, jangan kita mau dibelenggu dengan kuasa jahat. Sekali lagi, stop bicara tentang setan. Stop bicara tentang mistis. Kita bicara ada kuasa firman Tuhan. Ada kuasa Allah. Dan ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. 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 Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini yang terikat Tuhan akan lepaskan. Roh jahat itu bisa banyak, roh kemalasan, bisa roh perjinahan, bisa roh pemberontakan, bisa roh kepahitan, bisa roh kekecewaan. Dan hari ini Tuhan mau adakan pelepasan bagi setiap orang percaya. Amin. Amin.